Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Bella Daniel, NIM 11970700069, kelas A1. Di sini saya akan membuat video simulasi rangkaian pembangkit gelombang kotak untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah praktikum rangkaian elektrik. Langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Baik, sekarang kita sudah memasuki ke rangkaiannya. Di sini saya membuat rangkaian pembangkit gelombang kotak dengan menggunakan dua transistor. Nah, komponen yang digunakan dalam rangkaian ini ada 4 buah resistor, di mana R1 dan R4 1 kilo, R2 dan R3-nya 100 kilo. Lalu ada 2 buah kapasitor. Selanjutnya ada 2 buah LED sebagai indikator. Lalu yang terakhir ada 2 buah transistor BC547 dan ada osiloskop. Perlu diketahui bahwa pembangkit sinyal gelombang kotak ini masuk keluarga isolator atau sering disebut multivibrator, lebih tepatnya multivibrator astabil, dan outputnya cenderung bergerak bebas. Prinsip kerja rangkaian ini, misal ketika rangkaian diberi arus, maka salah satu transistor akan aktif. Misal, Q1 akan aktif atau dalam keadaan saturasi. Hal tersebut dikarenakan kapasitor C2 mengalami pengosongan, sehingga arus yang terkumpul pada kolektor dapat dialirkan ke emitor. Di saat yang bersamaan, kapasitor C1 akan mengalami pengisian melalui resistor R2. Nah, dari R2 sini kapasitor ini akan mengalami pengisian. Di saat yang bersamaan juga R2 memberikan sedikit arus ke basis transistor Q1. Nah, ini yang menyebabkan Q1 ini, transistor Q1 ini aktif atau dalam keadaan saturasi. Sehingga arus yang terkumpul di kolektor dapat dialirkan ke emitor. Setelah proses pengosongan selesai, maka secara otomatis kapasitor C1 akan mengalami pengosongan, sama seperti sebelumnya. Kapasitor C2 akan mengalami pengisian melalui R3, dan di saat yang bersamaan R3 akan memberi sedikit arus untuk menyalakan si transistor Q2 ini. Jadi dari R3 ini ada arus sedikit yang masuk ke basis, sehingga arus yang terkumpul di kolektor ini akan dialirkan ke emitor. Proses ini berlangsung secara bergantian. Nah, langsung saja kita ke sinyalnya. Nah, ini merupakan output dari rangkaian pembangkit sinyal kotak, di mana outputnya dipengaruhi oleh pengisian dan pengosongan kapasitor. Mengapa rangkaian ini dapat menghasilkan gelombang kotak? Karena output dari rangkaian tersebut dipengaruhi oleh kapasitor, seperti yang tadi saya bilang. Di mana proses charge discharge kapasitor ini mempengaruhi output dari rangkaian ini. Semakin besar nilai kapasitansi si kapasitor ini, nah ini akan mempengaruhi output dari rangkaian. Apabila semakin besar, nanti akan semakin lama periode gelombang kotak yang dihasilkan. Oleh karena itu, saat arus di kolektor berkumpul atau sama dengan VCC, ini disebut sebagai keadaan high. Ini disebut sebagai high, dan sedangkan pada saat arus di kolektor dialirkan ke emitter, dari kolektor ke emitter, nah itu bisa disebut sebagai keadaan low. Itulah yang menyebabkan rangkaian multivibrator astabil dapat dikatakan sebagai pembangkit sinyal gelombang kotak. Kita coba ganti kapasitansinya. Jadi 2. Kita coba lagi hadiran. Nah, bisa dilihat seperti yang tadi saya bilang, apabila si kapasitansinya lebih besar, maka
si sinyal gelombangnya akan semakin lambat atau lama. Nah, baru muncul. Nah, pembentukan kotaknya jadi semakin lama. Nah, jadi pada rangkaian ini emang dipengaruhi oleh si kapasitansi si kapasitor itu sendiri. Apabila semakin besar, jadi si output yang dihasilkannya semakin lama. Ya, kurang lebih sekian dari saya. Maaf apabila kurang memuaskan, mohon dimaafkan atas kurang-kurang dan salah-salahnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.